Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan iringan salam tetap kita hadiahkan kepada Rasul kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita memuja dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala, karena di pagi menjelang siang ini Allah masih memberikan nikmat kepada kita, terutama nikmat Islam, nikmat iman, dan juga nikmat kita bisa bertalabul ilmi di tempat yang mulia ini. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pembahasan yang kita akan bahas di pagi menjelang siang ini, kita akan membahas kitab Fawaidul Fawaid, karya besar Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Dan kita langsung masuk pada pembahasan pertama dalam kitab ini, bicara tentang ikhlas hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, pada halaman ke-19. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, muallif atau pengarang membawakan beberapa dalil tentang bab ikhlas ini. Di antaranya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in min syai'in illa indana khazainuhu, dan tidak ada satupun melainkan pada sisi kamilah pembendaharaannya. Kemudian beliau mengatakan, di antara mutiara hikmah yang terkandung dalam ayat surah Al-Hijr atau Al-Hijr ayat 21 itu, di mana segala sesuatu tidak dapat diminta melainkan dari Allah semata, karena dialah yang memiliki pembendaharaan dan di tangannya lah kunci-kunci semua pembendaharaan itu, sehingga meminta kepada selainnya berarti meminta kepada makhluk yang tidak punya kekayaan dan tidak mampu mewujudkan keinginan. Dan di dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa anna ila rabbikal muntaha, dan sesungguhnya kepada Rabbmu lah kesudahan segala sesuatu. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ketika kita bicara tentang ikhlas, berarti kita bicara tentang amalan hati. Dan tidak ada yang lebih mulia dari seluruh ibadah melebihi amalan hati, karena amalan badan itu ditentukan dengan amalan hati. Kalau amalan hatinya baik, maka amalan badannya akan terikut baik. Tapi kalau amalan hatinya rusak, maka amalan badannya terikut rusak. Makanya Nabi SAW dengan tegas mengatakan, ala wa inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wa hiyal qalbu. Kata Nabi SAW, pada badan manusia itu terdapat segumpal daging. Kalau dia baik, maka seluruhnya akan menjadi baik. Tapi kalau dia rusak, maka seluruhnya akan menjadi rusak. Kemudian Nabi SAW
mengisyaratkan yang dimaksud segumpal daging itu adalah hati. Hatilah yang kemudian menjadikan badan ini menjadi baik atau menjadikan badan ini menjadi rusak. Makanya Imam Ibnul Qayyim sendiri pernah mengatakan dalam perkataan yang lain, al-qalbu kal malik, hati itu seperti raja. Adapun anggota-anggota badan manusia itu adalah tentaranya. Jadi kalau seandainya hati menyuruh kebaikan, maka anggota badan akan bergerak untuk melakukan kebaikan. Tapi kalau hati menyuruh keburukan, maka anggota badan pun akan bergerak menyuruh keburukan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa kisah yang ingin saya kisahkan sedikit tentang bagaimana pentingnya ikhlas ini. Dahulu di zaman Bani Israel, ada seorang wanita pelacur. Wanita pelacur ini hampir mati berjalan di tengah padang pasir karena kehausan. Dia mencari air. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan, rupanya dia mendapatkan sebuah sumur yang sangat dalam sekali. Maka dengan susah payah wanita pelacur ini turun ke sumur yang dalam tadi, kemudian mengambil air dengan sepatunya dan berhasil kemudian meminumnya, dan dia pun selamat dari kematian. Ketika dia hendak pergi menjauh daripada sumur tersebut, dilihatnya ada anjing yang sedang kehausan dengan nasib yang sama, hampir mati. Kalau seandainya anjing tersebut tidak diberi minum, tentu anjing itu akan mati. Maka kemudian sang wanita ini ingin menolong anjing tersebut dengan sekali lagi masuk ke kedalaman sumur tersebut. Padahal itu membahayakan, bisa saja nyawanya hilang, jatuh dan begitu seterusnya. Tapi karena ingin menyelamatkan seekor anjing, akhirnya kemudian dia pun dengan susah payah berhasil mengambil air tersebut dan berhasil memberikan minum anjing tersebut. Kemudian Nabi SAW menjelaskan bahwa wanita itu dengan sebab memberi minum seekor anjing tadi, Allah masukkan wanita itu ke dalam surga. Subhanallah. Bagaimana wanita pelacur yang sudah jelas-jelas dia melakukan dosa besar, memberi minum seekor anjing yang najis, menjadi penyebab pula wanita itu masuk surga. Kata para ulama, bukan sekedar memberi minumnya, tetapi wanita ini menjadikan sebab memberikan minum seekor anjing, kemudian penyebab dia masuk surga karena keikhlasannya, karena amalan hatinya yang ada pada hati wanita pelacur ini, sehingga dengan itulah menyebabkan Allah takdirkan dia masuk surga. Begitulah terkadang ada seseorang hamba yang antara dia dengan neraka tinggal satu hasta, tapi karena dia punya amalan yang merupakan amalan penduduk surga, tidak jadi masuk neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Subhanallah. Ya, dan ini keutamaan ikhlas. Keutamaan ikhlas luar biasa. Makanya Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dalam kitab Sahih Bukhari, pada bab Kaifa bad'il wahyi, bagaimana wahyu turun, di permulaan hadis dalam urutan hadis pertama, Imam Bukhari mencantumkan hadis Nabi SAW dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di mana Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan seseorang itu ditentukan niatnya, dan sesungguhnya seseorang itu diganjar berdasarkan niatnya juga. Kemudian Nabi SAW mencontohkan dengan melanjutkan sabdanya, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fahijratuhu ilallahi wa rasulih, wa man kanat hijratuhu lid dunya
aw imra'atin yatazawwajuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Maka barang siapa yang hijrahnya betul-betul karena Allah dan Rasulnya, artinya hijrahnya itu memang betul-betul ikhlas, dia lakukan karena Allah dan Rasulnya, bukan karena perkara lain, maka dia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Artinya hijrahnya diterima dan hijrahnya akan berpahala. Tapi kalau hijrahnya karena urusan dunia atau karena seorang pasangan yang hendak dinikahinya, maka hijrahnya akan mendapatkan apa yang diniatkan saja. Artinya dia tidak mendapatkan Allah dan Rasulnya, alias tidak diterima hijrahnya dan tidak mendapatkan pahala. Lihat bagaimana hijrah itu bukan sesuatu yang ringan, Bu. Apalagi hijrah para sahabat. Hijrah para sahabat ini adalah hijrah yang paling bahaya sepanjang sejarah. Hijrah yang dilakukan Nabi SAW dan para sahabat itulah hijrah yang paling bahaya sepanjang sejarah. Bagaimana tidak bahaya? Mereka harus sembunyi-sembunyi berjalan dari Mekah menuju Madinah, karena mereka dikejar-kejar oleh orang-orang Quraisy. Kalau ketahuan, nyawa taruhannya, sehingga mereka harus rela meninggalkan harta mereka, bisnis mereka, rumah mereka, tanah mereka. Itu pun mereka tidak bisa melenggang dengan senang, tapi mereka harus sembunyi-sembunyi supaya sampai di kota Madinah. Sebahaya itu hijrah. Makanya kalau seandainya kemudian seseorang hijrahnya betul-betul karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya akan mendapatkan pahala besar. Tapi kalau hijrahnya bukan untuk itu, hanya ingin mencari dunia atau seorang wanita yang dikejarnya, ya dapat itu saja. Karena ada sebagian ulama ketika membahas tentang hadis innamal a'malu binniyat ini, bahwa hadis ini sebenarnya asbab urutnya adalah tentang seorang laki-laki yang mengejar seorang wanita namanya Ummu Qais. Jadi ada seorang wanita itu sudah masuk Islam, wanita muslimah, ditaksir oleh seorang sahabat Nabi dan ingin dikhitbahnya, ingin dilamarnya untuk menjadi istrinya. Tapi Allah takdirkan Ummu Qais ini tiba-tiba ikut hijrah bersama para sahabat yang lainnya ke Madinah. Sehingga laki-laki ini dia ingin ikut hijrah bukan karena hijrah layaknya para sahabat, betul-betul ingin menyelamatkan agamanya, tidak. Dia hijrah itu hanya ingin mengejar seorang wanita namanya Ummu Qais radhiyallahu anha. Sehingga Rasul SAW menggambarkan hijrah laki-laki ini, barang siapa yang hijrahnya karena dunia atau karena wanita yang dihendak dinikahinya, maka hijrahnya ya itu saja, dia akan mendapatkan itu saja, tidak mendapatkan apapun dari pahala yang besar dari perjuangan hijrahnya itu. Menunjukkan bahwa keikhlasan itu penting. Jangan sampai kita sudah lelah, letih, menghabiskan waktu, biaya, tenaga, bahkan terkadang nyawa pun harus taruhannya, tiba-tiba tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena satu ketidakikhlasan dalam beramal. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Makanya dahulu saat terjadi hijrah itu, ada seorang yang sudah tua sekali, dia pakar syair, dan sangat diagungkan oleh orang-orang Quraisy. Karena orang kalau pakar syair itu dihormati. Namanya Akhnas. Ya. Jadi Akhnas ini usianya hampir 100 tahun kurang lebih. Mungkin dia sudah jenuh, sudah bosan kan itu ya dengan agama kesyirikannya. Apalagi dengan melihat kerusakan yang terjadi di tengah-tengah Quraisy, dia pun ingin ikut hijrah dan ingin masuk Islam dan ingin berjumpa dengan Nabi SAW dan membaiatnya. Ketika Akhnas ini ketahuan oleh para pembesar Quraisy itu, dihadap dan tidak boleh berangkat kemana? Ke Madinah, karena dia tahu bahwa kalau seandainya Akhnas ini bergabung dengan Nabi SAW dan masuk Islam kemudian menjadi penyair Nabi SAW, ini sangat bahaya. Cukuplah Hasan ibn Thabit, penyair Rasul itu membahayakan mereka, mau ditambah lagi Akhnas, oh jangan.
Akhirnya kemudian di tengah jalan dihadang oleh para pembesar Quraisy dan mengatakan, ya Akhnas, ila aina tadhhab? Hendak pergi ke mana wahai Akhnas? Maka Akhnas mengatakan, saya hendak pergi ke kota Madinah. Saya ingin menjumpai Muhammad dan saya ingin masuk Islam dan saya ingin berbaiat kepadanya. Jangan halang-halangi jalanku. Maka orang-orang kafir Quraisy pun kemudian memberikan syubhat kepada Akhnas supaya jangan jadi berangkat ke Madinah. Apa syubhatnya? Ya Akhnas, bukankah sudah tahu? Bukankah kau sudah tahu bahwa agama Muhammad itu mengharamkan khamar? Engkau tidak bisa lagi mabuk nanti. Kalau engkau sampai masuk Islam, engkau tidak akan bersenang-senang lagi dengan khamar, karena agama Muhammad itu mengharamkan khamar. Kata Akhnas, tidak ada masalah, aku sudah lama tak mabuk, katanya. Kemudian orang-orang kafir Quraisy ini berikan syubhat dan mengatakan, ya Akhnas, tahukah kamu agama Muhammad itu mengharamkan zina? Kau tidak akan bisa berzina lagi, sebab kalau kau berzina kau bisa dirajam nanti. Kata Akhnas, memang aku sudah lama tidak berzina dan aku pun sudah tua, syahwat pun sudah hilang, biarkan aku pergi. Jadi pada awalnya Akhnas ini betul-betul ingin datang ke kota Madinah itu ikhlas karena Allah, ingin masuk ke dalam agama Nabi SAW. Masalahnya kekuatan ikhlas Akhnas ini tergemingkan ketika kafir Quraisy mengatakan, ya Akhnas, sebaiknya kau jangan pergi ke Madinah. Bagaimana kalau seandainya sebagai imbalannya kami berikan engkau 100 ekor unta, asal jangan kau pergi. Bagaimana kalau seandainya kami berikan kau 100 ekor unta, janganlah kau pergi ke Madinah. Mendengar 100 ekor unta, oh banyak juga nih 100 ekor unta nih. Subhanallah, begitulah hati, ibu. Terkadang hati yang sudah istiqomah itu bisa goyah. Rupanya Akhnas tertarik dengan 100 ekor unta itu dan mengurungkan niat untuk datang ke kota Madinah, berjumpa dengan Rasul, masuk Islam ke agama Rasul dan membaiat Rasul. Dia memilih dunia dan meninggalkan akhirat. Akhirnya Akhnas pun pergi membawa 100 ekor unta itu. Allah takdirkan unta yang ditungganginya terperosok ke lubang, dia pun jatuh, kemudian dia pun meninggal dunia disebabkan jatuhnya su'ul khatimah. Lihat, dari sini menunjukkan bahwa hati ini mudah terombang-ambing. Yang tadinya pengen seseorang itu ikhlas, istiqomah gitu ya, tapi karena ada hal yang kemudian memalingkan seseorang itu dari istiqomah, mudah saja kemudian orang itu untuk keluar dari keistiqomahannya. Makanya Nabi SAW itu dalam rangka menjaga hati supaya tetap istiqomah dan tetap ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha, apa yang dibaca Rasul setiap salat, Nabi SAW selalu membaca, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas ketaatan kepadamu. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas ketaatan kepadamu. Ummu Salamah radhiyallahu anha satu hari bertanya kepada Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, aku mendengar engkau asik berdoa dengan doa itu saja. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala ta'atik. Asik itu saja yang diulang-ulang Nabi SAW. Jadi Ummu Salamah ini bertanya, kenapa mesti doa itu yang diulang-ulang oleh Nabi SAW? Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas ketaatan dan agamamu. Apakah Nabi SAW akan tersesat? Mudah tergoyahkan akidahnya? Saya kira tidak. Tapi Nabi SAW mengatakan kepada Ummu Salamah, ya Umma Salamah, hati kita semuanya, hati saya, hati ibu-ibu, hati siapapun, itu berada di jari jemari Allah Subhanahu wa ta'ala, berada di genggaman Allah. Yuqallibu kaifa yasha, Allah itu bisa membolak-balikan sekehendaknya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu bisa membolak-balikan sekehendak hati kita.
Terkadang orang sudah ikhlas pada awalnya, istiqomah, di tengah jalan goyah dia. Betapa banyak yang seperti itu. Sampai-sampai di zaman Nabi SAW, ada seorang laki-laki namanya Rajjal ibn Unfuah. Walaupun ada sebagian para ulama mengkritik riwayat ini. Jadi ada orang namanya Rajjal ibn Unfuah. Rajjal ibn Unfuah ini termasuk pakar Quran. Dia pernah membaca di hadapan Nabi SAW surah Al-Baqarah. Jadi Rajjal ibn Unfuah ini belajar kepada Nabi SAW satu surat dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah. Artinya betul-betul dia mulazamah dengan Nabi. Di ujung hayatnya Nabi SAW mendengar ada seorang laki-laki yang ngaku Nabi, namanya Musailamah Al-Kadzab dari Yaman. Jadi Nabi SAW di ujung hayatnya mengirim surat kepada Musailamah Al-Kadzab lewat seorang laki-laki yang namanya Rajjal ibn Unfuah, orang yang pakar Quran. Akhirnya kemudian berangkatlah nih Rajjal ibn Unfuah hendak menemui Musailamah Al-Kadzab dengan membawa surat Nabi. Qadarullah di tengah jalan Nabi SAW meninggal dunia. Rasulullah SAW meninggal dunia. Suratnya belum sampai kepada Musailamah Al-Kadzab tuh. Tiba-tiba sesampainya dia kepada Musailamah Al-Kadzab, entah ngomong apa dengan Musailamah Al-Kadzab empat mata. Tiba-tiba kemudian Rajjal ibn Unfuah mengakui kenabian Musailamah Al-Kadzab, padahal dia murid Nabi, orang bersama Nabi, membaca Al-Baqarah kepada Nabi. Tapi ketika berjumpa dengan Musailamah, entah ngomong apa empat mata dengan Musailamah Al-Kadzab, tiba-tiba dia mengakui kenabian Musailamah Al-Kadzab. Subhanallah, lebih parahnya lagi ketika di masa Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, ketika Abu Bakar mengutus pasukan untuk melawan Musailamah Al-Kadzab, Rajjal ibn Unfuah itu di barisan tentara Musailamah Al-Kadzab. Tetapi kemudian dia pun gugur su'ul khatimah di tangan tentara Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Tapi lihat di sini syahidnya, Bu. Bagaimana orang yang pernah belajar dengan Nabi pun bisa berubah hatinya. Kenapa? Karena kekuatan ikhlasnya kurang. Itulah amalan hati. Ya. Kalau amalan hati itu kuat, istiqomahnya kuat, keikhlasannya kuat, itu mempengaruhi amalan badan tuh. Makanya kenapa ketika kita membaca suratul Asr, Bu, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus salihat. Wal asri, demi masa, demi waktu, sesungguhnya manusia itu di dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Allah dahulukan iman, kemudian setelah itu bicara amal soleh, karena yang menggerakkan amal soleh itu iman. Iman itu kalau sudah menghujam di dalam dada seseorang, itu akan menggerakkan semuanya tuh. Orang malas saja akan bergerak. Ibu ini malas sholat nih, iman masuk ke dada ibu, pasti ibu akan semangat dan bergerak melaksanakan sholat. Ibu bakhil, tidak mau sedekah, ketika kemudian iman masuk ke dalam dada ibu, ibu menjadi semangat untuk bersedekah, karena iman itu menggerakkan badan. Lah salah satu keimanan itu adalah dalam bentuk keikhlasan. Nah, ikhlas itulah yang kemudian menggerakkan semua amal saleh. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini muallif Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan dalam bab pertama ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pun sama, sebagaimana Imam Ibnul Qayyim meletakkan bab pertama bicara ikhlas, ataupun sebagaimana Imam Bukhari di dalam bab pertamanya mencantumkan hadis tentang pentingnya ikhlas, innamal a'malu binniyat, seolah-olah kata pensyarah kitab Sahih Bukhari itu, Imam Bukhari meletakkan bab innamal a'malu binniyat seolah-olah dia ingin katakan bahwa seluruh hadis karya dia Sahih Bukhari itu dia persembahkan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pun sama, saya berhusnudzon kepada ibu-ibu yang datang di pagi hari menjelang siang ini untuk ngaji ke sini dalam rangka keikhlasan kepada Allah. Betul-betul ibu langkahkan kaki ke masjid sini karena Allah, bukan karena yang lain. Jadi ibu yang jauh-jauh rumahnya nih
datang ke masjid ini untuk mengaji di siang hari ini betul-betul karena Allah, bukan karena yang lain. Sebab kalau karena yang lain tidak akan berkah ngajinya. Kalau mengaji bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala, tidak akan berkah pengajiannya. Maka sebisa mungkin kita berusaha untuk memperbaharui niat kita. Karena Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, dulu kata Imam Syafi'i, waktu pertama aku belajar, talabtul ilma li ajli dunya. Aku belajar, kata Imam Syafi'i, itu bukan karena Allah tapi karena dunia. Tetapi dengan berjalannya waktu, kata Imam Syafi'i, wa ya'bal ilmu illa an yakuna lillah. Rupanya ilmu itu menolak, dicari karena dunia, dan ilmu itu hanya ingin dicari karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ikhlaskan niat kita untuk belajar di pagi menjelang siang ini betul-betul karena Allah. Satu, ingin mencabut kejahilan pada diri kita, pada diri saya, pada diri ibu, atau pada siapapun yang mendengarkan kajian itu. Itu niat pertama, hendak menghilangkan kejahilan supaya jangan jadi orang jahil. Karena orang jahil itu tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Tidak bisa membedakan mana yang ikhlas, mana yang tidak ikhlas. Tidak bisa membedakan mana beramal karena Allah, mana beramal bukan karena Allah. Tapi orang cerdas bisa membedakan itu semuanya. Kemudian niat yang kedua, selain niat yang pertama ingin menghilangkan kejahilan pada diri kita, niat ibu belajar kemari ini juga ingin menghilangkan kejahilan kepada orang lain. Jadi bukan menghilangkan kejahilan pada diri kita saja, sama orang lain pun dengan cara menularkan ilmu yang sudah ibu dapat, didakwahkan kepada orang lain supaya sama-sama pintar. Ibu pintar, orang yang ibu ajak juga pintar. Minimalnya untuk keluarga, ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Nah, di sini mu'alif rahimahullah taala mengatakan, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa im min syai'in illa indana khazainuhu. Dan tidak ada satu apapun melainkan pada sisi kamilah pembendaharaan-pembendaharannya. Seolah-olah Allah subhanahu wa ta'ala ingin katakan, ya, bahwa langit serta isinya, bumi serta isinya, dan seluruh alam semesta ini adalah kepunyaan Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti kalau seandainya semua makhluk adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala katakan, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puja dan puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam. Jadi Rabb itu adalah Tuhan kita, Tuhannya orang kafir, Tuhannya binatang-binatang, Tuhannya para malaikat, Tuhannya bangsa jin, ya, dan Tuhannya segenap alam semesta. Makanya Allah mengatakan Rabbul Alamin. Lah kalau seandainya alam semesta itu tidak dimiliki kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, berarti sudah sepantasnya kita hanya menyembah zat yang memiliki alam semesta ini. Karena kalau kita menyembah zat yang memiliki alam semesta ini, yang di tangannya rizki-rizki kita semuanya, yang di tangannya kerajaan-kerajaan, berarti kalau kita meminta kepada zat yang maha kaya, tentu permintaan kita akan diterima dan dikabulkan. Tapi kalau kita meminta kepada makhluk, yang makhluk ini tidak berkuasa di alam semesta, tidak menguasai langit, tidak menguasai bumi, bahkan tidak punya sama sekali campur tangan ketika menciptakan langit dan bumi, tiba-tiba kemudian disembah kepada selain Allah, layakkah dijadikan Tuhan? Tidak layak. Bagaimana dia akan jadi Tuhan? Menciptakan pun tidak. Kalau zat yang tidak menciptakan, bagaimana akan mengabulkan? Makanya di sini mu'alif rahimahullah ta'ala ingin menekankan bahwa karena alam semesta ini hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, dan permintaan itu hanya ditujukan kepada Allah, sebagaimana juga pengabulannya hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala semata, maka pentingnya ikhlas dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala
wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali mereka ditugaskan untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa anna ila rabbikal muntaha, dan sesungguhnya kepada Rabbmu lah kesudahan segala sesuatu. Ayat ini mengandung mutiara hikmah. Segala keinginan, segala cita-cita yang tidak ditujukan kepada Dia dan tidak berhubungan dengan Dia, maksudnya Allah, adalah semu dan sia-sia. Sebab keinginan seperti itu tidak memiliki tujuan akhir sama sekali. Padahal segala sesuatu pasti berujung kepada Allah. Semua urusan pasti berpulang kepada penciptanya, kehendaknya, hikmahnya, dan juga ilmunya. Maka dari sini Allah adalah puncak segala tujuan dan seluruh keinginan hamba. Mencintai sesuatu bukan karenanya akan mengakibatkan keletihan dan siksa. Seluruh perbuatan yang tidak ditujukan untuknya akan sia-sia dan percuma. Setiap hati yang tidak terkait dengannya akan celaka. Dan yang terparah ialah terhalang dari mendapatkan kebahagiaan dan keberuntungan di dunia dan di akhirat. Ya, salah satu bentuk keikhlasan, pengarang ingin mengatakan begini, Bu. Setiap manusia, saya, ibu atau siapapun lah, pasti akan mengalami kesulitan, keperitan, kesusahan dalam hidup. Di dunia ini tidak lepas daripada itu, Bu. Pasti ibu akan diuji dengan kesehatan, ibu akan diuji dengan ekonomi, diuji dengan keluarga, diuji dengan anak-anak, dan begitu seterusnya. Ingat bahwa setiap ujian itu datang dari Allah. Ujian itu datang dari Allah. Dan setiap ujian yang datang dari Allah itu, kalau memang ibu orang baik, berarti Allah hendak menguji ibu dengan cara apa? Dikirim ujian. Untuk apa? Satu, mengangkat derajat. Yang kedua, menggugurkan dosa. Dan yang ketiga, tanda Allah cinta dengan ibu. Makanya dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, Innallaha idza ahabba fulanan, Innallaha idza ahabba abdan ibtalahu. Allah itu kalau senang dengan hambanya, pasti Allah akan uji itu hambanya. Apakah hamba itu redha dengan ujiannya, ataukah justru tidak redha dengan ujiannya? Karena kita orang yang beriman, kita tahu bahwa ujian itu datang dari Allah, sebagaimana juga nikmat itu datang dari Allah. Maka seorang yang beriman itu hanya dua kata: kalau diuji dia sabar, kalau dia diberikan nikmat dia bersyukur. Itulah dua kunci orang yang beriman. Karena itu bentuk keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang umpamanya Allah berikan ujian kepada kita, kemudian kita mengeluh kepada selain Allah, apakah selain Allah itu bisa menghilangkan ujian kita? Tidak mungkin. Karena yang memberikan ujian itu Allah, maka minta penyelesaian dari Allah. Ah, inilah bentuk tauhid keikhlasan kita. Karena banyak di masyarakat ini, Bu, orang kalau diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala itu yang disalahkan adalah Allah. Seolah-olah Allah itu jadi objek, orang yang diberikan ujian dicelanya. Jadi semua ujian itu seolah-olah apa? Seolah-olah Allah sedang mengadab dia. Dia tidak paham bahwa Allah itu sedang menguji dia itu untuk mengangkat derajatnya. Tapi betapa banyak orang-orang yang salah paham dengan ujian sehingga menyalahkan Allah, dan seolah-olah Allah itu sedang mengadab dirinya. Na'udzubillah. Ya. Masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya sering saya katakan, ada orang-orang itu yang ketika ditimpa musibah dia tasahud. Tasahud itu artinya tidak terima dengan ujian dan musibah tadi. Dicelanya Allah dan mengatakan, asih aku saja yang susah, kata. Asih aku saja yang berpenyakit tidak sembuh-sembuh. Asih anakku saja yang seperti itu. Asih ekonomiku saja yang gulung tikar. Kenapa yang lain tidak? Kenapa yang lain tidak? Dan begitu seterusnya. Dia salahkan Allah Subhanahu wa taala.
Terkadang dicelanya oleh dia Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau dia mau sabar sebentar saja, mengadukan urusannya kepada Allah, menambatkan hatinya kepada Allah, dia akan tahu bahwa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Di balik keperitan hidup itu kelak akan ada kemudahan, kelak akan ada kebahagiaan. Karena manusia itu kan tidak diciptakan dalam satu kondisi, Bu. Nggak mungkin ibu itu diberikan musibah susah terus, mustahil. Sebagaimana tidak mungkin Allah itu berikan ibu senang terus, mustahil juga. Pasti ada susahnya, ada senangnya. Itulah manusia. Cuman bagaimana kita menghadapi kesulitan dan kesenangan itu. Makanya Nabi SAW mengatakan, ajaban li amril mu'min, sungguh heran perkaranya seorang mukmin itu. Kalau ditimpa musibah, sabar, dia pun sabar, itu baik bagi dia. Tapi kalau ditimpa kenikmatan, syakar, dia pun bersyukur, fakanat khairan minhu, itu pun baik bagi dia. Lah itulah jenis-jenis orang yang bertauhid. Ya, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Toh semua datang dari Allah, kembalikan semuanya kepada Allah. Itulah bentuk ikhlas namanya. Kembalikan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikembalikan urusan kepada makhluk. Apalagi naudzubillah di zaman sekarang, Bu, ya. Banyak orang yang ada masalah hidup itu curhatnya pertama kali bukan kepada Allah. Bukannya dia bangun sepertiga malam tahajud, angkat tangan tinggi-tinggi mengeluhkan urusannya. Enggak dilakukan seperti itu tuh. Justru kalau musibah yang pertama kali dikeluhkan kepada siapa, Bu? Kepada Facebook, kepada Instagram, kepada grup-grup gitu ya, ditulis kesulitannya di situ. Facebook itu tidak bisa menyelesaikan masalah itu. Instagram juga tidak bisa menyelesaikan. YouTube pun sama, tidak. Ya, kalau bisa nggak usahlah curhat-curhat di medsos itu, nggak ada gunanya. Emang apa gunanya kalau curhat di medsos? Apa menyelesaikan masalah? Tidak juga. Yang menyelesaikan masalah adalah zat pemberi masalah, Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada masalah, apapun masalahnya, kecil, besar, berat, ringan, langsung mengadu kepada Allah. Karena ciri-ciri orang ikhlas itu, dia hanya menggantungkan seluruh urusan kepada Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Katakan Allah Esa, dialah tempat bergantung semua makhluknya. Maka bergantunglah kepada Allah. Inilah bentuk keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, lihat bagaimana Ibrahim alaihi salatu wassalam mengajarkan keikhlasan kepada kita. Ketika Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam dilempar ke dalam api disebabkan dia menghancurkan patung-patung Namrud. Ketika dia terlempar dan hampir menembus api itu, datang para malaikat, Jibrilnya, Mikailnya, bahkan seluruh malaikat menawarkan pertolongannya. Tapi Jibril, Ibrahim alaihi salatu wassalam mengatakan kepada Jibril dan mengajarkan kepada kita bentuk keikhlasan yang sesungguhnya. Apa kata Nabi Ibrahim? Amma ilaika fala wa amma ilallahi fabala. Adapun aku harus meminta pertolongan kepadamu wahai Jibril, oh tidak. Tapi kalau aku harus meminta pertolongan kepada Allah, ya itulah tujuan hidupku. Hanya meminta pertolongan kepada Allah. Wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau minta kepada Allah, kalau minta pertolongan kepada Allah. Jangan datang ke dukun. Orang yang datang ke dukun itu orang yang tidak ikhlas kepada Allah. Dukun itu tidak bisa memberikan solusi, tidak bisa memberikan keinginan kita. Mereka itu para pendusta. Jangan datang ke mereka. Jangan datang ke dukun-dukun paranormal, bomo-bomo, tukang-tukang sihir, tukang-tukang ramal. Mereka para pendusta, tidak bisa menyelesaikan masalah. Ataupun percaya dengan tangkal-tangkal dan jimat-jimat, atau tempat-tempat keramat, klinik-klinik, meminta kepada mereka, bahkan kepada kuburan-kuburan wali sekalipun. Kita dilarang meminta. Minta itu hanya kepada Allah. Wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau minta kepada Allah, jangan minta ke kuburan. Kalau minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kepada orang yang sudah mati. Minta langsung kepada Allah. Ya. Karena Allah lah yang
Di tangannya setiap musibah yang ditimpakan kepada kita, dan di tangannya pula penyelesaiannya. Makanya kenapa Allah mengatakan dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Rabb kami menyembah, kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Rabb kami meminta pertolongan. Apa maknanya di sini? Ibu, kalau ibu setiap ada masalah, setiap ada problematika, setiap ada muskilah, setiap ada musibah, setiap ada ujian yang Allah timpakan kepada kita, cobalah libatkan Allah dalam penyelesaian. Dan itu bentuk keikhlasan kita kepada Allah. Kalau dalam setiap permasalahan ibu libatkan Allah untuk menyelesaikannya, maka masalah besar akan jadi ringan dan Allah akan uraikan masalahnya. Tapi kalau seandainya permasalahan kecil, kemudian kita tidak mengikhlaskan kepada Allah, menggantungkan kepada Allah penyelesaiannya, maka sekecil apapun kalau Allah tidak ikut campur tangan, maka masalah itu akan ruwet dan akan sulit jalan keluarnya. Kenapa? Karena yang membuat masalah itu Allah, yang menguraikannya juga Allah. Makanya pentingnya seseorang itu untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah lah satu-satunya tempat bergantung, dan yakin bahwa segala permasalahan pasti ada penyelesaiannya, dan penyelesaian itu ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhlaskan setiap perbuatan kita, ucapan kita hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam. Ini penjelasan pada bab pertama, bab ikhlas yang hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, sebelum saya tutup, karena kita berakhir di jam 11, ada waktu sekitar 15 menit lagi. Kalau ada yang bertanya silahkan untuk bertanya, tafadhali. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, bagaimana kita mengetahui kalau diri kita itu sudah ikhlas? Oke. Nah, yang pertama, yang kedua, bagaimana menyikapi bila kita dapat musibah itu pertama kali sulit sekali untuk ikhlas di awal gitu, Ustaz. Iya. Nah, biasanya kita sedih beberapa hari kemudian baru kita mendapati kesabaran itu. Nah, gimana untuk menyikapi hal itu? Terus yang terakhir, bagaimana tobat kita yang telah menunjukkan kepada seseorang ke dukun gitu, Ustaz. Waktu itu tidak tahu kalau itu klinik dukun. Nah, sekarang dia sudah tahu dan orang itu tunjukkan sampai sekarang masih ke sana gitu, Ustaz. Ya, sekian. Maksudnya dia masih tetap, udah dinasihati tetap ke dukun juga? Sudah ya, yang belum berlepas diri. Padahal sudah dinasihati. Sudah dikasih tahu kalau itu ternyata klinik perdukunan kepada orang tersebut, tapi orang tersebut sampai sekarang masih pergi ke sana. Apakah orang yang menunjukkan itu dapat dosanya sampai saat ini gitu, Ustaz? Iya. Ya, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Bicara tentang masalah ikhlas, apakah ada tanda-tandanya orang ikhlas itu? Ulama mengatakan di antara tanda-tanda orang ikhlas itu, pertama, hatinya tidak bergeming antara pujian dan celaan. Tanda orang ikhlas itu hatinya tidak berubah, baik dia dipuji ataupun dicela. Dipuji sama, dicela juga sama. Kalau dia bisa kemudian menetapkan hatinya dari dua perkara, dari ujian dan dari pujian dan juga celaan, berarti hati ibu ini ikhlas. Tapi kalau seandainya ibu dipuji besar kepala, dicela pula kecil pula kepala gitu ya. Kalau dipuji senang sekali, makin semangatlah ibadah tuh. Makin banyak infaknya, makin khusyuk sholatnya. Tapi kalau dicela, makin ngebut sholatnya, makin bakhil pula dia keluar infaknya.
makin malas ibadahnya. Itu tidak ikhlas. Ya, jadi ibu rasakan saja ibu dalam hati. Ketika ada yang memuji ibu, cemana rasanya? Dan ketika ada yang mencela ibu, cemana juga rasanya? Kalau ibu bisa menyeimbangkan antara celaan dan pujian, itulah tandanya ikhlas. Ini berat, Bu, ya. Berat memang, ya. Makanya kenapa para ulama mengatakan yang paling berat itu mengobati hati supaya ikhlas. Kalau luka-luka badan itu bisa disembuhkan, tapi luka hati itu sulit itu disembuhkan. Makanya belajar ikhlas itu tidak bisa sehari dua hari, harus terus, ya, terus sepanjang waktu kita belajar untuk ikhlas. Ini yang pertama. Jadi dia tidak akan berubah hatinya baik dipuji orang atau dicela orang. Kemudian juga di antara ciri-ciri ikhlas adalah ketika dia beribadah di saat ramainya orang atau di saat sunyinya orang, tetap dia tidak akan berubah. Mau dia beribadah di keramaian, mau ibadah bersendirian di tengah malam, sama saja. Bagi dia sama saja. Sebab kalau seandainya kalau ibadah di tengah orang ramai semangat, itu ada unsur riya nantinya, atau ada unsur sum'ah, ya. Tapi ketika ibadah di tengah malam, di sepertiga malam akhir kok malas-malas, itu ibadahnya orang munafik. Orang-orang munafik itu mereka la yadhkurunallaha illa qalila. Mereka tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit, dan tidaklah mereka berdiri illa kusala, kecuali mereka malas. Wahum kusala, ya, kalau mereka berdiri mereka malas. Makanya orang ikhlas itu mau ibu ibadah di tengah keramaian orang, mau ibu ibadah di sepertiga malam sendirian, ibu sama saja, semangatnya sama saja, ya, tidak pernah berkurang kekhusyuannya, takutnya, harapnya, cintanya, dan begitu seterusnya. Maka kalau orang bisa kemudian menyeimbangkan ibadah di tengah-tengah keramaian orang atau di saat sepinya orang, maka itulah ciri-ciri keikhlasan. Ini beratnya, ya, terutama ibadah ketika manusia tidak bisa melihat kita, ya, seperti mamanya contohnya kisah Zainul Abidin. Kisah Zainul Abidin, cicit Nabi SAW keturunan Husain, itu setiap malam, Bu, sedekah sedekah yang rahasia. Dia panggul gandum, dia letakkan ke 70 rumah fuqara wal masakin kota Madinah setiap malam. Orang tidak tahu. Tahunya ketika dia meninggal. Rupanya tidak ada lagi gandum di rumah-rumah orang-orang miskin, dan yang memandikan jenazah bercerita bahwa di pundak Zainul Abidin itu rusak karena suka setiap malam mengais gandum untuk diletakkan di rumah fuqara wal masakin. Kalau ibu bisa menyeimbangkan tuh antara ibadah di keramaian dengan ibadah di sendirian, berarti ya itulah alamat ibu itu ikhlas, ya. Kemudian juga orang yang ikhlas itu memang betul-betul amalnya karena Allah. Dia tidak akan riya, tidak akan sum'ah, tidak akan takabur, betul-betul karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tanda-tanda ikhlas dia itu tenang, Bu. Hatinya tenang. Hatinya itu akan plong, akan tenang, ya, karena memang ibadahnya karena Allah. Mau lama, ya memang saya mengejar pahala bukan mengejar ngebut. Ya, umpamanya ibu salat tarawih ini, ada yang ngebut 7 menit 23 rakaat umpamanya kan. Saya kesini itu bukan untuk mengejar rakaat, saya kesini itu ingin mengejar pahala. Kalau gitu saya carilah yang tartil, yang khusyuk, yang nyantai. Kan saya ngejar pahala bukan ngejar rakaat. Itulah orang ikhlas. Ya, amalannya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena yang lainnya. Ya, jadi betul-betul dia lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga musibah apapun bagi dia saat dia menyembah dan beribadah kepada Allah tidak menjadikan terhenti ibadahnya, karena dia hanya beribadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini secara singkat, ya, tanda-tanda ikhlas. Adapun masalah musibah, ibu katakan memang seseorang itu kadang untuk ikhlas pertama kali ketika dapat musibah itu agak berat. Ya, justru disitulah letak pahalanya. Ingat di zaman Nabi SAW ada seorang wanita menangis di kuburan gara-gara anaknya meninggal.
Maka Nabi SAW ketika itu lewat dan menasihati wanita itu dan mengatakan, ya fulanah ittaqillah, bertakwalah kau kepada Allah. Tiba-tiba wanita itu mengatakan, iyalah kau bisa ngomong begitu karena musibah itu tidak menimpamu. Coba kalau menimpamu, kau kurang lebih aja dengan aku, katanya. Wanita ini tidak tahu kalau yang menasihati itu Nabi. Akhirnya kemudian seorang sahabat datang kepada wanita itu dan mengatakan, ya fulanah, itu Nabi loh yang ngomong, kok berani kau mengatakan seperti itu? Akhirnya wanita ini malu, berdiri, kemudian menyusul Nabi SAW sampai ke rumahnya. Rupanya tidak ada bawabah, di rumah Nabi tidak ada satpam, tidak ada security. Wanita ini bisa langsung masuk dan meminta maaf kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW menasihati wanita itu dan mengatakan, inna sabra fi sadmatil ula. Sabar itu dikatakan sabar itu kalau bisa sabar pada pukulan musibah pertama. Kalau ibu bisa sabar pada pukulan musibah pertama, itulah sabar. Tapi kalau sudah seminggu 2 minggu sabar, itu bukan sabar, kadong namanya. Ya, sabar itulah di awal. Adapun sudah seminggu 2 minggu bukan sabar, itu sudah terlanjur namanya. Itulah makanya kenapa melatih keikhlasan itu berat. Bisa nggak kita menghadapi musibah? Di awal musibah kita bisa sabar. Contoh, Bu, ya, ada sebuah kisah dari seorang alim dari ulama nahwu, ulama bahasa. Jadi ada seorang ulama bahasa itu sedang safar thalabul ilmi bersama kawannya. Kemudian kehabisan bekal. Tiba-tiba kemudian di tengah padang pasir adalah nenek tua. Nenek tua, nama ulama ini Al-Asma'i namanya. Al-Imam Al-Asma'i bersama kawannya sedang safar thalabul ilmi, kehabisan bekal. Rupanya di tengah padang pasir mendapatkan seorang wanita tua di dalam tenda, dan di sekitarnya banyak kambing gembalanya. Kemudian Al-Asma'i ini turun dari kudanya, dari untanya, kemudian meminta untuk dijamu karena habis bekalnya, ya. Rupanya wanita tua ini wanita yang sangat dermawan dan mengatakan, tunggu anakku sedang pergi. Nanti kalau anakku datang, biar dia yang menyembelihkan kambing, menyulitinya, memasaknya, dan engkau akan makan kambingku, katanya. Rupanya ditunggulah beberapa waktu, ya, mungkin beberapa jam setelah Al-Asma'i datang ini. Dari kejauhan ada 2 unta yang mengarah ke tenda nenek tersebut. Anehnya, satu unta ada penunggangnya dan satu unta tanpa penunggang. Jadi setelah makin dekat, rupanya penunggang unta ini mengatakan kepada wanita tua, mengatakan, semoga Allah memberikan kesabaranmu dan semoga Allah memberikan balasan akan musibah yang menimpamu. Nenek tua ini kaget, kenapa kemudian orang ini ngomong begitu? Rupanya anaknya meninggal karena jatuh ke tebing dan tidak bisa diambil jasadnya, sehingga hanya bisa diambil untanya saja, bawa pulang. Anak sudah nggak ada, masuk jurang. Maka wanita itu tiba-tiba kemudian terdiam. Tapi karena dia tahu sedang ada tamu, Al-Asma'i dan kawannya, seorang thalabul ilmi, maka dia meminta kepada kawan anaknya untuk turun, untuk menyembelihkan seekor kambing, memasaknya, kemudian memberikan jamuan kepada Al-Asma'i dan kawannya ini. Subhanallah, sang ibu ini saking sabarnya, dia mengatakan kepada Al-Asma'i dan mengatakan, ya fulan, aku lihat engkau ini nampaknya ada wajah seorang alim. Bisa nggak kau bacakan kepada aku 1 ayat supaya aku bisa tenang dengan musibah kematian putraku yang mendadak ini? Maka Al-Asma'i kemudian membacakan ayat surah Al-Baqarah, ya. Apa ayat yang dibaca Al-Asma'i? Dia membacakan ayat tentang pentingnya seseorang itu mengembalikan urusan kepada Allah. Apa kata Al-Asma'i? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sampai membaca surah Al-Baqarah sampai kepada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, katanya. Semua datang dari Allah dan akan terpulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wanita ini minta waktu untuk sholat 2 rakaat. Ketika sholat 2 rakaat, wanita ini sujud
mungkin karena shock gitu ya, anak dia mendapatkan anaknya meninggal, sementara anaknya selama ini merawat dia pun tidak pernah bangun dari sujudnya, kemudian meninggal saat sholat. Subhanallah. Kata Al-Asma'i dalam hatinya, dia mengatakan, demi Allah aku tidak pernah melihat wanita sesabar wanita ini. Ya, wanita ini sabarnya luar biasa menghadapi musibah. Itulah keikhlasan, itu di situ pentingnya. Sabar itu pada pukulan musibah pertama. Ini jawaban yang kedua. Jawaban yang ketiga tentang masalah orang yang sudah dinasihati kemudian tetap masih datang juga ke dunia perdukunan. Ingat bahwa datang ke dukun itu ada 3 hukum. Kalau dia datang ke dukun hanya semata-mata bertanya, tidak membenarkan, hanya bertanya saja, konsultasi, tapi belum membenarkan, maka sholatnya 40 hari ditolak. Yang kedua, kalau sampai dia bertanya kemudian membenarkan, maka dia telah kufur dengan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, kalau hanya datang ke dukun untuk ngetes saja, ngetes mereka, mencari kelemahannya, maka tidak ada masalah. Tapi ini pun bahaya. Sebaiknya jangan datang ke dukun. Bahaya, ya. Karena dukun itu adalah wakil daripada syaitan. Wakil-wakil setan di bumi itulah para dukun. Karena Allah yang mengatakan, tahukah kamu kemana setan-setan itu turun ke bumi? Ya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, setan-setan turun ke bumi itu mereka adalah ila kulli afakin athim, turun kepada setiap para pendusta dan para pendosa. Ahli tafsir mengatakan yang dimaksud para pendusta di sini adalah para dukun. Jadi dukun itu bekerja sama dengan setan, maka jangan pernah kita menjadi antek-antek syaitan lewat para dukun. Cara nasihatinya, katakan kalau dia tetap juga masih datang ke dukun, ya sudah, doakan dengan terus memberikan nasihat untuk tidak datang ke dukun. Masih juga terus nasihati. Sampai kapan? Ya sampai dia berhenti. Kalau tidak berhenti, ya sudah, itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi itu masih keluarga kita. Ya, kalau masih keluarga kita kan sayang itu. Khawatir kalau dia datang ke dukun mati pula dia di dukun. Kan matinya suul khatimah jadinya. Ya, wallahu alam bisawab. Wallahu alam, karena sudah jam 11 pas. Saya kira cukup kajian kita sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.